hasil survei penilaian integritas pendidikan 2024. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama adalah nikmat hidup dalam rangka menjalani tugas kita masing-masing, yang pastinya apa yang diberikan kepada kita dalam kehidupan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Salat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini Bapak Ibu izinkan saya mewakili teman-teman pengawas pembina SMA di wilayah 1 untuk mendesiminasikan tentang sosialisasi hasil SPI atau Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak MKPS kita, Bapak Abdul Syukur, bahwa kami sudah menerima sosialisasi ini di tanggal 30 Juni 2025 oleh distrik provinsi. Dan alhamdulillah pada hari ini berkesempatan saya mungkin mohon izin untuk mendesiminasikan kembali kepada seluruh wilayah SMA di Kabupaten Bogor, baik SMA negeri maupun SMA swasta. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sosialisasi survei penilaian integritas pada hari ini adalah merupakan desiminasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga Direktorat Jejaring Pendidikan, Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, dari judul ini, Survei Penilaian Integritas atau SPIP, di mana ini yang sudah dilakukan seperti barusan saya sebutkan, ini adalah merupakan hasil pemetaan mulai survei integritas pendidikan yang harapannya mudah-mudahan nanti dijadikan dasar dan juga pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter yang tadi sudah disampaikan oleh Pak KCD, dan juga merupakan dan juga mudah-mudahan ini akan budaya anti korupsi yang sekarang saat ini tidak ada lagi di Dinas Pendidikan, khususnya adalah di instansi pendidikan. Baik, mungkin Pak Andri ke slide kedua. Nah, Bapak Ibu di sini fungsi dan tujuan seperti kita lihat bahwa pendidikan dalam strategi pemberantasan korupsi ini memiliki fungsi yang paling utama adalah tugas kita semua adalah membentuk watak serta peradaban. Dan juga di sini mempunyai tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kalau kita lihat dari strategi pemberantasan korupsi ini kami melihat adanya keterkaitan antara SPIP dengan rapot pendidikan. Di mana kalau kita lihat bahwa SPI ini berfokus pada pemetaan kondisi integritas kita di sektor pendidikan, di mana ini mengidentifikasi risiko adanya korupsi dan juga mengukur efektivitas upaya pendidikan anti korupsi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Sementara kita juga mengetahui bahwa rapot pendidikan ini memberikan potret yang menyeluruh tentang capaian dan mutu pendidikan suatu satuan pendidikan, termasuk aspek pembelajaran, kemudian iklim sekolah dan manajemen sekolah. Dalam hal ini juga ini sudah dilakukan bahwa hasil SPI ini ada hubungannya dengan yang dilakukan oleh tahun 2020-2024 terkait dengan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta Astat Cita 7 di mana memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan juga penyelundupan. Di slide ketiga, ya, di sini Bapak Ibu lebih khusus menekankan bahwa pendidikan anti korupsi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan merupakan strategi PAK ini seluruhnya bahwa akan diselenggarakan program pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini strategi PAK mencakup 3 aspek utama, diantaranya adalah integrasi PAK pada pembelajaran, kemudian pembangunan ekosistem berintegritas, dan juga pemberdayaan jejaring pendidikan. Slide keempat di sini tentang strategi PAK pada pendidikan formal khususnya, bahwa disebutkan ada 3 strategi utama dalam pendidikan formal, yaitu yang pertama adalah integritas
PAK pada pembelajaran, kemudian pembangunan ekosistem yang berintegritas, dan juga pemberdayaan jejaring pendidikan. Di mana di sini SPI juga digunakan untuk mengukur adanya dampak strategi PAK dan memberikan rekomendasi terhadap peningkatan integritas kepada instansi pengampu dan juga satuan pendidikan. Di slide kelima, kalau kecepatan nanti Bu Hikmah tolong di ya. Baik, terima kasih Pak Andri. Nah, di slide kelima ini Bapak Ibu tentang survei penilaian integritas pendidikan atau SPIP pendidikan ini menjelaskan adanya 3 dimensi yang diukur, yaitu di mana yang pertama adalah karakter peserta didik dengan 9 nilai integritasnya, kemudian yang kedua dengan ekosistem pendidikan, dan juga yang ketiga adalah dengan tata kelola. Untuk dimensi karakter peserta didik di sini dengan adanya 9 dimensi integritas pendidikan menuju pada perlu diterapkannya dalam dunia pendidikan ini untuk membentuk karakter yang 9 itu tadi. Di antaranya yang pertama itu adalah jujur, kemudian yang kedua adalah mandiri, kemudian yang ketiga tanggung jawab, keempat berani, kelima sederhana, keenam peduli, 7 disiplin, kemudian yang ke-8 adil, dan yang ke-9 adalah kerja keras. Dan ini adalah merupakan strategi yang harus kita lakukan dalam hal membina karakter peserta didik yang ada di satuan pendidikan kita. Kemudian dalam hal penerapan dimensi 9 integritas ini, diharapkan nanti kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasede yang berkualitas, kemudian berlandaskan pada moral yang luhur, serta menghasilkan generasi penerus bangsa, utamanya adalah kita di Jawa Barat menjadikan anak-anak yang Gapura Pancawaluya dengan slogan Jabar Istimewa. Mudah-mudahan hal ini dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua terkait dengan ekosistem pendidikan, bahwa di sini aspek pendidikan itu ada 6 komponen, adanya keteladanan, adanya kepemimpinan, kemudian adanya profesionalitas, adanya resiliensi, kemudian dukungan dan inklusivitas. Kalau kita lihat dari dimensi ekosistem pendidikan ini, mungkin untuk meningkatkan survei pendidikan integritas yang ada di dunia pendidikan ini, memang butuh adanya keteladanan, utamanya adalah dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pemimpin satuan pendidikan, sehingga mudah-mudahan yang tadi disampaikan oleh Pak Kasede terkait integritas anak-anak yang masih mencontek dan lain sebagainya, hal itu tidak terjadi. Dan ini adalah menjadi PR kita bersama untuk melaksanakan strategi daripada ekosistem yang harus kita lakukan di sekolah satuan pendidikan kita masing-masing. Dan kemudian dimensi yang ketiga, yaitu dimensi tata kelola, yang diukur itu adalah tentang akuntabilitas, kemudian transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Sehingga ketiga integritas ini mudah-mudahan dapat dilaksanakan baik itu di jenjang pendidikan menengah maupun juga di jenjang pendidikan dunia kampus atau pendidikan tinggi. Nah, Bapak Ibu terkait dengan survei penilaian integritas, di sini ada milestone bahwa dari sejak tahun 2021 di sini sebetulnya sudah dilakukan konsep dan uji coba. Di satuan pendidikan ini terdiri dari 50 satdik, kemudian 7.352 responden. Bahkan di tahun 2022 ini sudah dilakukan survei skala nasional. Jadi pemantangan dari konstruksi teori, metodologi, dan juga instrumen melibatkan 558 satuan pendidikan dan juga 32.678 responden. Dan di tahun 2023 ini juga dilakukan survei skala provinsi, kemudian di 2024 ini dilakukan survei skala kabupaten kota, dan kemudian di 2025 ini merupakan monep rencana aksi yang mudah-mudahan nanti dapat kita laksanakan bersama. Dan di 2026 ini merupakan pelaksanaan survei itu sendiri. Kemudian di 2027 nanti akan ada monep hasil SPI. Makanya pada hari ini kami bersyukur, terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga yang mewakili dapat hadir pada kegiatan hari ini, karena kegiatan hari ini kalau kemarin disampaikan dari Dinas Provinsi bukan hanya tukcing,
dibentuk kemudian cicing, tapi mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang akan kita lakukan. Baik, di slide berikutnya. Nah, di sini tentang pelaksanaan SPI pendidikan di tahun 2024 itu sudah dilakukan tadi seperti disampaikan di 38 provinsi, kemudian 507 kabupaten kota dengan 449.865 responden dari 36.888 satuan pendidikan, termasuk diantaranya siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Nah, hasil inilah yang ternyata mengalami penurunan untuk SPI pendidikan di tahun 2024. Slide ke-9. Ya. Nah, di sini survei yang tadi dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data itu pertama adalah dengan menggunakan metode online sebanyak 94% hasilnya, dan juga dengan metode cawi atau hibrid 4%, di mana di sini diterapkan untuk mengakomodasi keterbatasan jaringan dan juga kondisi geografis. Kemudian sebanyak 2% itu dengan melakukan secara CAPI. Oke, lanjut ke yang ya. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nanti bisa membuka sendiri link akses untuk survei penilaian integritas di sini atau SPI pendidikan. Jadi ini bisa diakses oleh kita semua, oleh masyarakat, dan juga mudah-mudahan nanti dengan kita melihat akses laporan ini, kita juga dapat mengetahui ada di posisi manakah Jawa Barat pada umumnya terkait dengan integritas pada kali ini. Di mana di sini hasil SPI pendidikan itu merupakan tadi sudah disampaikan pemetaan dari survei penilaian integritas pendidikan, dan diharapkan dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi peningkatan dan pengembangan upaya implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang mudah-mudahan lebih tepat sasaran sesuai dengan harapan kita masing-masing. Di slide berikutnya, di sini terlihat kalau nanti Bapak Ibu membuka link itu sendiri, di sini akan terlihat adanya indeks nasional, di mana di sini berada pada level karakter dimensi kita ada di poin secara umum adalah integritas kita ada di poin 69,5. Kalau misalnya kita kembali melihat kepada di slide berikutnya masih nyambung karena ini masih membuka link di indeks nasional. Di sini indeks karakter kita terlihat dari yang poin 69,5 tadi terbagi atas karakter pada level 3 adaptif yang nilainya adalah 78,01. Menunjukkan bahwa stabilitas penerapan nilai integritas di sini mulai terlihat. Sedangkan di indeks nasional untuk ekosistem ini berada pada level 2 korektif. Nilainya 71,35, dan ini merupakan kolaborasi terlihat mulai berkembang tapi belum optimal. Dan yang terakhir adalah tentang tata kelola. Di indeks nasional kita tata kelola ada pada level 1 rentan, yaitu dengan nilai 58,68. Masih banyak kelemahan pengawasan dan akuntabilitas di sini yang belum kuat, yang nanti akan sama-sama kita upayakan bagaimana untuk memperbaiki atau meningkatkan indeks nasional Jawa Barat, khususnya adalah di karakter ekosistem dan tata kelola. Kalau Bapak Ibu lihat di kategori indeks, seperti terlihat dalam bagian ini, bahwa ada 5 level untuk kategori indeks integritas pendidikan. Ada di level rentan, kemudian di level korektif, level adaptif, level kuat, dan level tangguh. Kalau kita lihat dari yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, kita masih ada di level 1, 2, dan 3. Belum mencapai terhadap level kuat dan level tangguh. Dengan adanya diseminasi pada siang hari ini, mudah-mudahan kita integritasnya bisa naik ke level kuat dan level tangguh. Lanjut Pak Andri. Ya, di slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, di sini terlihat indeks pendidikan dasar dan menengah dan juga dikti. Tadi terlihat bahwa di pendidikan dasar dan menengah kita ada di poin 71,30, lebih tinggi daripada dikti. Artinya di sini integritas pendidikan kita masih ada dalam posisi rentan yang tadi, dan mudah-mudahan ini ada perbaikan.
semua data-data ini diperoleh dari survei yang sudah dilakukan oleh secara nasional. Baik, lanjut Pak Andi, Pak Andri. Berikutnya Bapak Ibu di indeks slide berikutnya. Ya, di sini terlihat indeks per kabupaten kota, baik itu Dasmen dan juga Dikti. Dan di slide ini di kabupaten kota menampilkan skor tertinggi dan terendah dari hasil SPIP itu sendiri secara nasional. Dan Jawa Barat di sini kalau kita lihat ada pada posisi cukup baik dengan skor 70,14 atau berada pada level korektif. Itu kita bisa lihat di slide berikutnya dari data yang kabupaten kota. Ya, di sini Provinsi Jawa Barat berada pada level 70,14. Oke, masih lanjut Pak Andri. Ya, lanjut ke ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu yang nilai Provinsi Jawa Barat nilainya 70,14 tadi ini diperoleh dari dimensi karakter kita masih pada posisi adaptif dengan nilai 76,9. Kemudian dimensi ekosistem ada di korektif dalam 72,15 dan juga dimensi tata kelola ini ada di posisi rentan dengan nilai capaian 61,05. Nah, temuan penting, mangga Pak Andri, slide berikutnya. Temuan penting dari hasil SPI Pendidikan 2024 ini bisa kita lihat apa yang sudah dilakukan dari adanya survei. Pertama di sini adanya tentang kejujuran akademik. Jadi di sini kalau kita lihat siswa 43% dan juga mahasiswa sebanyak 58% ini masih adanya budaya menyontek. Saya menyontek pada tahu menyontek itu tidak baik. Nah, ini menjadi tugas kita bagaimana menginformasikan kepada anak tentang karakter yang kurang baik ini. Bahwa perilaku menyontek ini masih terjadi dan ini mayoritas baik itu di sekolah maupun di kampus. Bahkan nilainya luar biasa ini. Di sekolah nilainya hampir 78%, bahkan di kampus nilainya hampir 98%. Ini sangat tidak kita harapkan. Apa jadinya nanti generasi bangsa kita jika anak-anak kita terbiasa dengan budaya menyontek ini sehingga kejujuran akademiknya ini tidak ada. Kemudian juga Bapak Ibu selain itu tentang kedisiplinan akademik. Dalam hal kedisiplinan akademik di sini ternyata siswa masih ada yang terlambat hadir. Mahasiswa juga dengan demikian. Siswa di sini terlambat hadir kalau kita lihat 45% dan juga mahasiswa 84%. Bahkan di sini mengatakan, innalillahi ya Bapak Ibu, masih ada guru yang terlambat hadir. Baik itu mungkin hadir ke sekolah maupun hadir ke kelas. Dan juga di sini disebutkan juga dosen juga masih ada yang terlambat hadir sebanyak 96%. Jadi inilah nanti yang akan kita perbaiki tentang integritas kita masing-masing, baik itu integritas kita sebagai guru dan juga bagaimana kita memperbaiki integritas kita yang ada di anak didik kita. Lanjut Pak Andri. Kemudian terkait dengan gratifikasi, di sini Bapak Ibu sama masih adanya kita menerima hadiah baik itu dari siswa atau wali, ini umum biasanya terjadi pada saat pembagian rapot. Dan juga di sini masih ada kebiasaan orang tua memberikan bingkisan, baik terhadap guru maupun juga di sini terhadap dosen. Dalam hal pengadaan barang dan jasa juga sama, di sini masih ada kita menentukan vendor pelaksana penyedia berdasarkan relasi kita pribadi, tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi di sini menurut orang tua ada guru yang masih menerima bingkisan agar nilainya bagus dan juga agar lulus. Padahal di Undang-Undang Gratifikasi ini adalah termasuk tidak dibolehkan. Baik, saya mudah-mudahan agak cepat karena waktu. Nah, sama halnya Bapak Ibu dengan adanya dana BOS di sini masih ada kesesuaian pemanfaatan dana BOS sekolah dengan peruntukannya yang belum sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Masih adanya 1 dari 10 sekolah adanya pemerasan dan pemotongan pungutan ketika mungkin dana BOS itu cair. Bahkan juga masih ada 4 dari 10 sekolah dalam survei tersebut nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Dan juga 4 dari 10 sekolah adanya penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya, dan juga 4 dari 10 sekolah masih adanya hal-hal yang lain di luar yang tadi disebutkan. Kemudian Bapak Ibu, hari ini juga sama, kita lagi melakukan SPMB. Mudah-mudahan seperti jargonnya kita di sini adalah tidak menerima titipan. Hal ini mudah-mudahan pada tahun ini tidak terjadi. Kalau ini survei tahun 2024 ya Bapak Ibu, masih adanya pungli pada saat penerimaan PPDB sebanyak 28%, dan juga di sini pungli pada sertifikasi atau mungkin pengajuan dokumen lainnya ketika salah satunya mungkin akan naik pangkat, kemudian PTK dan lain sebagainya. Kemudian temuan penting hasil SPI di 2024 dan 2025, kalau kita lihat ini ada di karakter, dimensi karakter, kemudian di mana dalam dimensi karakter ini adanya yang tadi sudah disebutkan, kejujuran akademik ini senilai 78,37, kemudian ketekunan dalam belajar, anak-anak masih bermain, kemudian kejujuran dalam sehari-hari, persentase siswa yang berbohong karena takut dimarahi juga ada senilai 75,58%. Kemudian kedisiplinan peserta didik juga sama, ini merupakan dimensi karakter yang harus kita perbaiki karena nilai prosentasenya di sini masih terlihat sangat tinggi. Kemudian berikutnya di dimensi ekosistem juga sama, di sini terlihat adanya secara umum, mungkin saya gambarkan bahwa di dimensi ekosistem masih ada kedisiplinan tenaga pendidik yang rendah, sehingga di sini perlu adanya perhatian, yaitu senilai tadi 92,73%, dan juga persentase satuan pendidikan yang juga di sini masih adanya guru yang terkait dengan pengembangan bahan ajar itu atau modul ajar atau meniru karya yang lain, kemudian PTK dan sebagainya masih terdapat 81,42%. Dan yang terakhir, untuk dimensi tata kelola yang tadi kita lihat ini adalah merupakan sesuatu yang betul-betul harus menjadi prioritas utama karena nilainya merah, ada dalam posisi rentan, di mana di sini masih adanya penyalahgunaan dana BOS dan juga gratifikasi yang sangat tinggi. Kemudian Bapak Ibu lanjut ya, masih banyak kebetulan. Nah, hasil dari rekomendasi SPIP ini mudah-mudahan nanti akan adanya pengembangan program pembiasaan karakter. Inilah nanti yang akan menjadi tindak lanjut atau RTL yang harus dilakukan oleh sekolah, sehingga hal-hal yang tadi disebutkan itu diminimalisir, bahkan kita berharap hal yang utama dalam integritas, kejujuran ini adalah menjadi sesuatu yang diutamakan, terutama di anak-anak, di guru, dan juga di satuan pendidikan. Kemudian adanya evaluasi berkala dan juga rekomendasi hasil SPIP Pendidikan 2024 dalam hal penguatan integritas pada ekosistem pendidikan. Lanjut, ya. Di rekomendasi hasil SPIP pendidikan ini sebetulnya kalau kita melihat, saya coba membuka kembali di literasi numerasi sekolah kita juga masih dalam posisi baik, alhamdulillah, dan mudah-mudahan juga karakter baik karakter juga murid saat ini juga dalam kondisi baik. Dari tahun 2023 sampai dengan 2024, dan juga di sini dalam hal kualitas pembelajaran, kalau kita lihat dari poin yang tadi masih dalam kondisi sedang. Dan Bapak Ibu, untuk rekomendasi ini tidak saya bacakan satu persatu. Ya, rekomendasi hasil di Jawa Barat. Nggak apa-apa, dilanjut saja Pak Andri. Jadi secara umum mungkin akan saya sampaikan ini hampir sama, bahwa rekomendasi umum secara karakter, bagaimana kita akan membuat karakter ini menjadikan pembiasaan nilai integritas, mungkin nanti lewat ekstrakurikuler atau mungkin lewat proyek sosial, dan juga kita lakukan evaluasi secara berkala. Demikian halnya rekomendasi terkait dengan ekosistem. Kita di sini mudah-mudahan nanti ada kolaborasi antara guru, orang tua, kemudian pelatihan keteladanan, dan juga resiliensi antara siswa dan mahasiswa. Di slide berikutnya Pak Andri, dan juga sama dengan dimensi tata kelola, di sini mudah-mudahan nanti adanya transparansi keuangan, reformasi admin secara publik, dan juga di sini adanya partisipasi dari semua yang ada di satuan pendidikan.
Dan untuk rekomendasi Jawa Barat, khususnya di sini, oke, ke bawah Pak Andri. Ya, jadi di sini Bapak Ibu terkait adanya rekomendasi yang tadi, bahwa di sini mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari Provinsi Jawa Barat yang pasti ini sebetulnya sudah digulirkan ya dengan adanya ini, dengan adanya kegiatan SPIP ini. Kalau kita lihat dari timeline Monep SPIP Pendidikan 2024 yang nanti akan kita lakukan, sebetulnya kalau kemarin disampaikan dalam sosialisasi di tanggal 30 Juni, ini sudah ada sejak tanggal 7 November 2023, di mana diterbitkan surat perintah dari Kepala Dinas nomor 26103 terkait dengan adanya 66 sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan tata kelola sekolah berintegritas dan pendidikan anti korupsi. Salah satunya adalah yang saat ini hadir nanti akan berbagi praktek baik adalah SMA Negeri 1 Megamendung. Dan juga selain itu surat perintah ini secara umum memang belum dilaksanakan dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi pada hari ini dapat dilaksanakan secara optimal mengingat banyaknya program yang harus dijalankan oleh sekolah sebagai pelaksana dalam hal program nasional. Di antara 66 sekolah yang tadi dipilih, mudah-mudahan mereka semua itu sudah mengikuti diklat. Dan juga adanya mungkin Bapak Ibu ingat pada 9 Desember 2024 di setiap sekolah adanya spanduk tentang adanya zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi sebetulnya hal ini untuk penilaian atau SPIP ini sudah dilakukan oleh Dinas Provinsi dan juga sudah ada surat perintah, tinggal memang pada hari ini dilakukan diseminasi untuk memperkuat agar kegiatan ini dilaksanakan berikutnya. Dan juga kalau tidak salah pada tanggal 3 Januari itu diberikan arahan juga kepada 859 sekolah negeri dan juga sekolah swasta terkait dengan adanya implementasi perencanaan JIWBK oleh Sekda dan juga kalau tidak salah bertempat di GOR Arca Manik sampai dengan bulan Juni 2025. Dan di sini Bapak Ibu nanti mungkin Pak Andri juga akan menampilkan rencana aksi atau RTL yang akan kita lakukan oleh sekolah-sekolah untuk mendukung SPIP ini sesuai dengan harapan kita. Di sini Bapak Ibu silakan nanti link materinya akan di QR code, mangga silakan untuk di-scan dulu. Jadi yang saya sampaikan tadi di sini semua ada. Oke. Dan di akhir di sini mungkin saya mencoba mengutip bahwa Bapak Ibu integritas itu adalah merupakan kesatuan antara bagaimana nilai, pikiran, ucapan, bahkan tindakan untuk kita konsisten dan juga mencerminkan kejujuran. Dan ini yang hari ini kita lakukan diseminasi, mudah-mudahan tidak hanya dalam disampaikan saja atau mungkin hanya dalam ucapan kita, tapi yang terpenting adalah di sini bagaimana nanti kita merealisasikan integritas itu sendiri. Karena mudah-mudahan kalau kita mungkin mengetahui bahwa yang berintegritas itu salah satunya adalah bagaimana kita jujur dalam setiap keadaan, kemudian kita menepati janji dalam komitmen, dan juga kita bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Dan satu lagi, kita tidak tergoda untuk melakukan kecurangan, konsisten antara nilai pribadi dan juga tindakan nyata. Mari Bapak Ibu, di sini kita mengajak semua pengawas pembina kepada sekolah semuanya untuk berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi, karena kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan kita. Mengutip dari diseminasi yang dilakukan, jujurlah karena kejujuran akan lebih menenangkan. Bahkan di sini ada satu hadis riwayat Tirmizi menyampaikan, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta itu akan menggelisahkan jiwa. Terima kasih. Sebelum saya tutup, izin saya berpantun Bapak Ibu. Mohon maaf nih melebihi waktunya. Petani menanam padi. Nggak ada cakep ya. Cakep. Hasilnya petani menanam padi. Cakep. Hasilnya banyak, alangkah senangnya. Cakep. Allah lebih dekat dari urat nadi. Cakep. Meskipun Allah tahu isinya.
Luar biasa. Nah, Allahu satu Akbar. lagi, satu lagi, izin. Burung merpati hinggap di dahan. Cakep. Terbang jauh tanpa pakai peta. Cakep. Allah bersamamu di setiap jalan. Cakep. Tiada Amin. tempat Allahu untuk Akbar. berdusta. Allahu Jadi Akbar. Itu nggak pakai peta, Bismillah. pakai kompas nggak? Cakep. Pakai kompas. Bismillah, mungkin saya mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan istiqomah dalam hal menjalankan amanah yang saat ini mungkin sama-sama baik saya, teman-teman pengawas dan juga teman-teman kepala sekolah, guru. Mudah-mudahan kita semua memiliki seperti yang diamanahkan pada kegiatan hari ini, integritas khususnya adalah untuk diri kita, dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru mudah-mudahan ini bisa khususnya kepada satuan pendidikan, siswa, dan juga umumnya nanti akan meningkatkan SPIP dari pendidikan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Neng Ida Soniawati, paparan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nida tentunya harus kita implementasikan di sekolah. Dan kita harus membuatkan RTA dan aksi nyata gitu, baik untuk pribadi maupun di lingkungan pendidikan. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak berbagi praktik implementasi hasil survei integritas, hasil survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024 yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari SMA Negeri 1 Megamendung. Kali ini diwakili oleh Ibu Rusmawati Damani dan tim. Kepada Ibu Rusmawati Damani, disilakan. Terima kasih Bu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rusmawati Damanik, saya guru di SMA Negeri 1 Megamendung. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, yang terhormat Bapak Kasubag KCD Wilayah 1, yang terhormat Bapak Ketua MKPS KCD Wilayah 1, Bapak Ibu Kepala Sekolah di KCD Wilayah 1, Bapak Ibu Pengawas di KCD Wilayah 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir di Zoom ini se-KCD Wilayah 1. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang sudah memperkenalkan kita berkumpul di dalam ruang Zoom ini. Kami dari SMA Negeri 1 Megamendung ada 2 layar. Yang pertama atas nama Bapak Deden di akun di Zoom itu SMA Negeri 1 Megamendung. Yang kedua saya, lalu kemudian ada teman-teman yang backup di belakangnya. Dalam rangka berbagi praktik baik di SMA Negeri 1 Megamendung. Kami merasa terhormat sekali boleh membagikan praktik baik yang kami adakan di SMA Negeri 1 Megamendung. Kami berharap praktik baik ini dapat menjadi inspirasi sekaligus menjadi ruang kolaborasi bagi kita untuk boleh menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebelum saya berbagi praktik baik, izinkan saya mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa integritas di sekolah bukan sekedar program-program, melainkan budaya yang harus hidup dalam setiap tindakan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti kejujuran saat ujian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Pengawas Ibu Nida, hingga transparansi pengelolaan sumber daya sekolah. Baiklah, rekan saya Pak Deden akan share screen praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah. Silakan Pak Deden. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Enggak dilanjut. Ya, baiklah. SMA Negeri 1 Megamendung ditunjuk
menjadi sekolah yang pada awal Juni yang kemarin untuk mengisi instrumen-instrumen sekolah dengan zona integritas begitu ya. Lalu kemudian yang kami bagikan di sini adalah praktik baik yang kami lakukan. Saya memulai dari komponen zona integritas, yaitu yang pertama adalah manajemen perubahan. Next, Pak Deden, mulai dari slide 8. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Nida tadi bahwa di sekolah kita sudah terpampang spanduk, begitu Ibu, Bapak Ibu, zona integritas seperti yang di layar. Kita mulai dari pertama adalah manajemen perubahan. Next, Pak Deden. Ya, yang pertama kali kita lakukan adalah Ibu Kepala Sekolah membentuk tim pengembang zona integritas. Ibu Kepala Sekolah mengeluarkan SK, tim pengembang ZI, lalu kemudian eh, kita membentuk Duta Zona Integritas. SMA Negeri 1 Megamendung mengirimkan 2 orang siswa menjadi Duta Zona Integritas untuk mengikuti deklarasi ke Bandung. Next, Pak. Lalu kemudian di dalam komponen penataan tata laksana, penyusunan SOP untuk semua layanan pendidikan di SMA 1 Megamendung, contohnya SOP untuk penerimaan tamu oleh security, SOP untuk penerimaan surat masuk dan keluar, SOP pengajuan cuti, SOP pengadaan barang dan jasa, SOP pengaduan dan penanganan dan aduan dan lain-lain, semuanya terdokumentasi dengan baik. Next. Lalu kemudian komponen yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM, keikutsertaan guru dan TU dalam komunitas belajar. Jadi di SMA 1 Megamendung tidak hanya komunitas guru, tetapi juga kita punya kombel TU. Seperti itu yang kita programkan secara berkala untuk mengadakan pertemuan. Lalu selanjutnya workshop berkala di awal semester, menghadirkan narasumber yang berkompeten, workshop berkala untuk guru dan TU, sehingga kita diperlengkapi dengan wawasan-wawasan yang terupdate karena kita lakukan di awal semester. Lalu yang berikutnya adalah diklat guru dalam forum MGMP MKKS, pelatihan manajemen TU, lalu kemudian untuk satuan pengamanan sekolah juga kita kirimkan untuk diklat, lalu kemudian untuk kepala perpustakaan juga bersertifikat, kepala laboratorium juga bersertifikat kita kirimkan untuk mengikuti diklat. Next, Pak. Untuk yang ini semua kita sudah melakukan, yaitu SKP bagi ASN di Siap Jabar begitu ya. Lalu untuk penguatan pengawasan dilakukan supervisi guru dan pegawai secara periodik dalam 1 tahun 2 kali. Lalu untuk kegiatan proposal atau program, laporan dan evaluasi pasca kegiatan. Selanjutnya, Bendahara SMA 1 Megamendung mengikuti rekon keuangan dan aset setiap bulan. Lalu hal yang rutin dilakukan oleh TU dan Caraka adalah setiap pagi sebelum memulai pekerjaan dilakukan briefing. Lalu kemudian untuk pekerjaan Caraka untuk setiap kegiatan dilaporkan progres pekerjaannya. Seperti itu. Komponen peningkatan kualitas pelayanan publik untuk pelayanan administrasi, pelayanan kepegawaian, pelayanan kesiswaan, pelayanan sarana dan prasarana, semua diusahakan untuk berikan pelayanan yang terbaik. Next, Pak. Ya, ini adalah SK yang dikeluarkan oleh Ibu Kepala Sekolah, SK Tim Pengembang Zona Integritas dan WBBK. Ini adalah pencanangan zona integritas yang kami lakukan secara daring, yang dilakukan oleh provinsi, kami mengikutinya secara bersama-sama.
Lalu ini adalah duta integritas yang kami kirimkan ke Bandung. Ada 2 orang, yaitu atas nama Manda dan atas nama Selomita. Supervisi guru dan pegawai yang dilakukan secara periodik. Slide 3, Pak. Next slide 3, Pak. Slide 3. Iya. Eh, Hal yang lain yang bisa kami bagikan adalah yang pertama, kami membuka transparansi dalam hal pengaduan dari siswa dan orang tua. Yang pertama bentuk hotline, yang kedua di PPID, ini yang ketiga ada saluran WA Semanim 24 Fest, lalu kemudian ada IG Semanim 24 Fest, ada IG Semanim Semangat Mega Mendung Official, yang semuanya boleh menyampaikan keluhan terkait pelayanan di SMA Negeri 1 Mega Mendung tanpa diintervensi oleh guru, jikalau siswa boleh masuk lewat saluran-saluran tersebut. Sehingga semua masukan-masukan yang masuk ke saluran tersebut adalah murni dari siswa. IG Semanim Fest, seperti itu, IG official Semanim. Ya, untuk transparansi BOS dan dana sekolah lainnya, ada satu hal yang perlu kami bagikan. Yang pertama, penyusunan RKAS disertakan semua unsur sekolah, mulai dari pembina ekskul, mulai dari guru, TU, kepala sekolah, komite, bahkan pengawas. Pada saat itu Bapak Syukur ya mengikuti penyusunan RKAS yang kami lakukan. Jadi semua masukan-masukan dari sifatnya itu adalah bottom to up. Jadi kita mengakomodir semua kebutuhan masing-masing bidang seperti itu. Lalu kemudian rekapitulasi penggunaan dana BOS dapat diakses di BOS Kemdikbud. Lalu yang terakhir, menerapkan prinsip keuangan efektif, efisien, dan akuntabel. Ada bukti fisik beberapa penyusunan yang kami lakukan di sebuah tempat. Next, Pak. Ya, kami juga melakukan diklat untuk para tenaga keamanan, untuk diklat keuangan untuk bendahara, untuk perpustakaan dan pegawai perpustakaan, serta diklat pelayanan prima untuk Caraka. Ini sedang di dalam, artinya dalam waktu dekat akan dilakukan. Tampak dalam layar bendahara kami sedang mengikuti diklat keuangan daerah. Ya, foto berikut adalah foto siswa atas nama Alia Jahira, Ketua Agen Roots yang sedang mendalami laporan bullying yang terjadi di kelas 10. Lalu kemudian kami juga membentuk Agen Roots. Jadi bagaimana menangani bullying yang terjadi di sekolah. Next, Pak Dede. Diakhiri dengan penandatanganan akan anti bullying di sekolah begitu ya. Kami akan memutarkan sedikit video untuk hal ini. Silakan Pak Dede. Ya, nah itu adalah bukti-bukti foto-foto kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah, di layar media publikasi sekolah seperti website, Instagram,
Semanim Channel di YouTube. Ya, ada tata tertib siswa yang kami cantumkan juga di web sekolah kami. Ya, berupa seragam yang berlaku di sekolah. Ini adalah perpustakaan SMA Negeri 1 Megamendung. Ya, kami mengusahakan agar siswa senyaman mungkin untuk bisa ingin mengunjungi perpustakaan. Ya, ini Ibu Kepala Sekolah eh, sebagai pengambil kebijakan sedang sosialisasi kepada orang tua, kepada pembinaan kepada Bapak Ibu guru dan seluruh komponen sekolah, eh, memberikan apresiasi kepada siswa-siswa berprestasi, lalu kemudian beberapa contoh eh, nilai-nilai integritas dan pelayanan prima yang diberikan, yaitu ketika memasuki lobi atau front di depan sekolah, ada piket dan Bapak Ibu yang selalu memberikan senyum ramah gitu untuk setiap tamu yang datang, tetapi tidak lupa juga untuk menetapkan SOP. Lalu kemudian eh, kami mempunyai sebuah program pengelolaan keuangan, pembelajaran pengelolaan keuangan untuk siswa, yaitu OSMAT, sebuah program marketing berbasis online yang pengelolaannya seluruhnya oleh siswa. Begitu, pengelolaan keuangannya bertujuan agar siswa belajar tentang kejujuran dalam mengelola keuangan. Ya, lalu kemudian kita juga mempunyai Barista, sebuah program life skill bagi siswa yang pengelolaannya juga oleh siswa, termasuk pengelolaan keuangan. Sekali lagi pengelolaan keuangan untuk siswa juga belajar tentang kejujuran dalam mengelola uang. Eh, ini adalah pembekalan yang dilakukan lewat LDK, pembekalan oleh Kolstad di Ciluar, sebuah program untuk membekali siswa tentang integritas, budaya jujur, berani bertanggung jawab, dan pengetahuan bela negara. Dan sudah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut. Seperti itu. Eh, Lalu kemudian ini adalah peran warga sekolah mengawasi dan mendukung pelaksanaan JI. Kita memberikan sebuah link atau survei kepada orang tua dan komite sekolah. Ini adalah hasil spreadsheet-nya dan grafik tentang survei kepada orang tua dan lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Megamendung. Ya, oke. Itu yang bisa kami bagikan. Berharap eh, boleh menginspirasi Bapak Ibu. Eh, masih masih artinya kami masih butuh saran masukan untuk kita boleh menjadi sekolah yang berintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Ibu Hikmah. Baik, terima kasih Ibu Rusmawati Darmanik, sangat luar biasa, sangat menginspirasi bagi kami semua, dan beberapa poin kegiatan sepertinya sudah dilakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, tapi ini semua agar implementasi di sekolah bisa maksimal, Bapak Ibu, izin Bu Neng Ida akan menyampaikan RTL. Setelah Bu Neng Ida menyampaikan RTL, baru kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab ya Bapak Ibu. Silahkan Bu Neng Ida untuk berbagi dengan teman-teman di sekolah Ya, Pak terkait Adi. dengan RTL yang harus kita siapkan. Ya, terima kasih Ibu Hikmah. Baik, teman-teman, terima kasih. Ini mungkin Alhamdulillah
secara umum saya juga mengucapkan terima kasih dari SMA 1 Megamendung, Ibu Rusmawati, luar biasa. Jadi teman-teman ketika mungkin melihat RTL ini tidak akan bingung karena tadi sudah banyak melihat contoh-contoh praktik baik yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Megamendung. Mungkin nanti teman-teman juga ingin filenya untuk berbagi dan juga nomor HP-nya kali Bu Rusmawati untuk nanti ada yang akan bertanya terkait dengan tindak lanjut yang akan dilakukan. Baik Bapak Ibu, di sini mungkin nanti sekolah binaan seluruhnya akan diberikan contoh file dari RTL itu sendiri, di mana RTL ini merupakan hasil survei yang tadi sudah disampaikan di tahun 2024 tentang indeks kita di 70,14. Di sini terlihat nilai karakter, kemudian ekosistem, dan juga tata kelola. Kalau kita lihat RTL ini secara keseluruhan ke bawah, Pak Andri, boleh ada 9 poin rekomendasi yang akan kita lakukan. Pertama, di pengembangan program pembiasaan karakter. Kemudian yang kedua, terkait dengan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan karakter. Kemudian yang ketiga, pengembangan kolaborasi antar tenaga pendidik, pimpinan, dan wali peserta didik. Kemudian yang keempat, mengembangkan transparansi dalam tata kelola pendidikan. Kemudian yang kelima, mengoptimalkan sarana kolaborasi pembelajaran guru di daerah. Kemudian yang keenam, mendorong penguatan resiliensi peserta didik jenjang menengah melalui praktek pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang ketujuh, membangun instrumen penilaian keteladanan, integritas, dan mengintegrasikannya ke dalam mekanisme penilaian dan atau sertifikasi terhadap tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan di jenjang dasar. Kemudian yang kedelapan, menerapkan kerangka pelaporan keuangan terpadu di seluruh satuan pendidikan. Dan rekomendasi yang terakhir, yang ke-9 adalah memperkuat sistem manajemen administrasi publik pada sektor pendidikan. Jadi ada 9 yang Bapak Ibu nanti akan ada tindak lanjut yang direkomendasikan dari hasil SPIP tahun 2024. Dimana kalau kita kembali ke atas, dari ke-9 poin yang direkomendasikan tadi, Bapak Ibu ada beberapa yang harus kita isi. Bagaimana temuan yang ditindaklanjuti, temuannya apa, dalam dimensi apa, kemudian aspek temuannya apa, dan rencana aksi apa yang akan kita lakukan. Kalau tadi rencana aksi itu ada poin kegiatannya apa, deskripsi kegiatan apa, tanggal, kemudian tanggal dimulai dan tanggal selesai, dan juga penanggung jawabnya siapa. Tadi sudah banyak kita melihat contoh-contoh praktek baik yang sudah dilakukan dari Megamendung. Ini nanti bisa kita bagaimana mengisi dari temuan-temuan sesuai dengan yang ada di sekolah kita masing-masing. Bahkan Bapak Ibu nanti RTL ini yang mulai hari ini diseminasi kepada sekolah-sekolah, nanti dari Dinas Pendidikan Provinsi akan memberikan link yang nanti setiap sekolah silakan untuk secara berkala mengirimkan aksi atau tindak lanjut yang sudah dilakukan. Mungkin secara umum, nah untuk contoh-contoh cara pengisiannya, nanti misalnya kalau hal dalam pengembangan program kebiasaan atau pembiasaan karakter, di situ misalnya temuannya, dimensinya, atau yang kita temukan, misalnya lemahnya penerapan integritas atau nilai integritas sehari-hari di kalangan peserta didik. Kalau tadi disampaikan dari SMA Megamendung bahwa dari mulai hal-hal yang kecil, terutama dalam hal pembiasaan, terutama itu apa yang temuan belum dilakukan atau misalnya yang belum dilaksanakan oleh peserta didik kita, ataupun secara umum yang dilakukan di ekosistem sistem pendidikan satuan pendidikan. Temuannya apa, kemudian dalam hal rencana aksi, nanti nama kegiatannya apa. Misalnya kalau tadi temuannya adalah nilai integritas sehari-hari peserta didik. Bisa kita melakukan rencana aksinya, misalnya program karakterku hebat atau apa, silakan sesuai dengan Bapak Ibu yang lebih mengetahui, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Kapan ini akan dilaksanakan, deskripsinya bagaimana.
mungkin secara umum, dan ini nanti RTL-nya akan dibagikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan, dan setelah ini mungkin saya kembalikan ke Bu Hikmah, pasti akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di satuan pendidikan terkait dengan RTL yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nida, terima kasih sekali lagi kami aturkan ke Bu Rusmawati Damanik kali ini mewakili SMA Negeri 1 Megamendung. Memang sekolah contoh di KCD wilayah 1, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Ada 2 sesi Bapak Ibu, silahkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan baik kepada narasumber ataupun kepada sekolah SMA Negeri 1 Megamendung yang pernah atau telah melaksanakan praktik dari implementasi integritas di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan raise hand. Mau kami sepertinya. Sepertinya paham ya Bu Dida dan Rusmawati, teman-teman di sekolah. Antara paham dan juga sambil kegiatan rapat penetapan kalau yang SMA negeri ini. Ya, Baik, kita mudah-mudahan tunggu diskusi ya. tidak Kita ada tunggu kendala teman-teman juga yang ya. ingin berdiskusi. Atau mangga mungkin ada penguatan atau tambahan dari Bapak Ibu pengawas pembina yang lain, dari Bapak Ketua MKPS, silakan. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman yang ingin diskusi atau ada hal-hal yang ditanyakan, jadi nanti kita semua di sekolah akan didampingi oleh pengawas masing-masing sekolah untuk mengimplementasikan integritas ini di sekolah. Ya. Kemudian tadi dikatakan oleh Bu Nida, maka distrik akan menyiapkan linknya. Kita akan menguploadkan apa saja yang sudah kita lakukan, gitu, Bapak Ibu, terkait dengan rencana aksi dan yang sudah kita lakukan di sekolah. Pak Bu, Abdul Syukur, Pak Ketua, barangkali ada yang ingin ditambahkan? Bu Dr. Tuti, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. kayaknya di chat ada ini mungkin Bu Hikmah, kayaknya di chat room SMAS BPFAIUMJ mungkin mau bertanya kali Bu. Saya kelempar. Baik, silakan SMA SBP PAIUMJ. Saya tidak ada chat yang masuk, tapi silakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Sepertinya sudah sangat jelas, Bu Hikmah. Baik, jika memang sudah sangat jelas Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu dengan kesibukan yang luar biasa, sekolah masing-masing masih berkenan untuk menghadiri seminasi terkait dengan hasil survei penilaian integritas pendidikan tahun 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah, dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan Bapak Ibu pengawas pendamping siap untuk mendampingi Bapak Ibu di sekolah. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan integritas ini, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk sekolah atau dunia pendidikan pada khususnya.
Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Boleh, silakan Bu Nida. Ya. Bapak Ibu, jika berkenan silakan untuk on cam. Oke, masing-masing mengambil. Pak Andri, saya juga ya. Oke, 1, 2. Slide pertama. Oke, sebentar. Ada 6 slide. Slide berikutnya. Slide ketiga. Oke, semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Oke, Bu Hikmah udah selesai.